Bagaimana caranya saya mencari uang secepat-cepatnya dengan teknik bertani, tapi jangka panjang sampai kita tua. Yang menarik labu siam varian aligator itu minim sekali gagal, pasti ada hasilnya. Nggak usah ribet-ribet kalau bagi saya. Kebahagiaan keluarga ada kebahagiaan saya, tapi kebahagiaan itu membutuhkan uang yang nggak sedikit. Itulah motivasi saya. Perkenalkan, nama saya Mas Mulyanto, sering disebut Mas Mul. Saya dari Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kurang lebih 15 tahun saya nanam labu siam ini. Ternyata labu siam ini enak untuk dirawat dan ditanam. Dulu waktu itu saya nanam sebidang kecil ya, 300 meter labu siam. Itu banyak yang remehin saya, nanam kok labu siam tuh nantinya seperti apa jadinya. Nanam tuh yang lain yang agak udah ada terkenal dan namanya. Lah saya bilang seperti ini, kalau kita mengenali dan edukasi dengan tanaman tersebut, mungkin kita akan tahu jangka panjangnya. Alhamdulillah sampai detik ini saya nanam labu siam tuh banyak pengikutnya dan banyak peminatnya. Karena apa? Labu siam ini kan prospeknya hanya nunggul 1 kali panen dalam umur 4 bulan. Petik aja 1 kali, udah tunggu sampai kita tua. Asalkan kita tahu tekniknya seperti itu. Yang menarik dari tanaman ini adalah satu, dari sistem kegagalan tanam. 1 kali tanam, minim sekali gagal, pasti ada hasilnya. Beda dengan tanaman yang lain mungkin, 1 kali tanam itu gagal, ya udah nggak bisa dipanen. Tapi labu siam ini menariknya dan uniknya itu nanti 1 kali tanam itu minim kegagalannya. Jadi saya tanam labu siam ini dulu sebidang kecil tanah itu 300 meter itu udah cukup nyekolahin anak. Kalau kita punya lahan lebih, mungkin 1 hektar udah pensiun, nggak usah kemana-mana. Labu siam ini saya tanam, kegagalannya hanya waktu pas panen, terserang yaitu lalat buah sama busuk batang. Tapi setelah itu saya cermati dan gimana caranya ini kok bisa tumbuh lagi dan bisa berbuah lagi setelah gagal. Apakah saya harus potong, selesaikan sampai di situ, ataukah saya harus didiemin dan rawat lagi, atau saya harus ganti. Ternyata inspirasi saya dan imajinasi saya seperti ini. Ini tumbuhan liar. Dia bakalan tumbuh lagi dan berbuah lagi, ada kalanya cuaca itu bagus. Kena busuk batang, saya potong yang bagian busuk batang. Yang kena lalat buah, saya potong dan saya buang. Setelah itu saya bersihkan semuanya, lalu saya cermati bagaimana dia terkena busuk batang dan lalat buah tersebut. Ternyata dalam jangka 1 bulan itu, dia masih tumbuh lagi, bisa berkembang lagi dan bisa berbuah lagi. Inilah uniknya labu siam. Kita tanam, jarang gagalnya. Banyak orang sekali di media sosial itu tanya sama saya, kok bisa dinamain aligator tuh kenapa? Kamu itu kok bisa bikin aligator tuh dari mana sumbernya? Jadi gini, dulu saya punya labu siam jenisnya bulat, kecil, dan juga ada yang besar berduri. Saya perkawinkan silang, saya serbuk waktu itu hampir ada 36 split bibit aligator. Dari 36 bibit tersebut saya seleksi 1 persatu jadinya seperti ini. Lalu saya memutuskan ada 3 varian aligator. Yang satu berduri tapi bulat tidak panjang, yang kedua halus tanpa duri panjang, yang ketiga berduri panjang. Beratnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Varian aligator itu saya ambil nama itu aligator alias gagal rontok. Karena apa? Saya tanam itu nggak pernah rontok sama sekali. Jarang sekali tanam ya udah tiap batangnya dia ada bibitnya. Setiap batangnya ada buahnya. Terus itu jarang sekali rontok. Sampai sekarang pun orang penasaran kenapa namanya aligator, yaitu gagal rontok. Itulah varian dari saya. Aligator itu, wah banyak banget keunggulannya. Aligator yang panjang berduri itu sampai 1 kilo 7 on, itu pernah ada. Yang halus tanpa duri yang panjang itu mentok di 1,2. Kalau yang halus tanpa duri yang durasinya agak bulat itu paling ya sekitar 6 on udah mentok. Kalau saya seperti itu. Aligator yang halus tanpa duri ataupun berduri yang menurut saya yang semua jenis aligator, jangan salah sangka kalau nanti rasanya bisa semanis, mungkin melebihi yang kecil. Semua tekstur aligator ini rasanya manis. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Aligator itu kulitnya yang pertama teksturnya keras, tebal. Jadi dia mau di packing apa saja packingannya. Terus panennya di musim penghujan atau kemarau, mau dikirim kemanapun itu nggak bakalan busuk. Tapi mungkin beda daerah, mungkin beda kualitasnya. Mungkin bisa sekarang beli, besoknya sudah nggak bisa dimasak atau 2-3 hari tidak dimasak. Tapi kalau labu siam ini alhamdulillah mungkin jangka panjang 1 bulan aja masih oke, masih bisa masak.
Tani itu harus tahu seperti ini 3 istilah kalau saya. Yang pertama, kenali dulu apa yang kita tanam kalau saya. Kenali dulu apa yang kita tanam. Kedua, perawatan. Yang ketiga, bagian pemasaran. Paling sulit itu bagian pemasaran. Jangan sampai kita tanam banyak, kita sulit nanamnya. Kita sulit jualnya. Jualnya mau kemana? Kita nanam banyak-banyak nggak ada yang beli ya. Seperti itu. Saya kasih contoh aja. Kita sekecil aja, kita uji coba sekecil aja, ada nggak peminatnya, ada nggak yang beli, terus kita jualnya kemana. Kita harus tahu bagian pemasaran inilah yang paling penting. Zaman sekarang itu nggak usah bingung dan nggak usah berpikir panjang. Media sosial lah alat yang paling jitu bagi saya. Kita pasarkan di media sosial, orangnya datang, kita jual, seperti itu paling enak. Dan labu siam ini paling mudah kalau saya jualnya. Labu siam ini meskipun hanya Rp1.000 per kilo, kamu panen 700 meter itu kalau 1 bulan jenengan dapat 5 ton, itu kalikan 1000 udah 5 juta. Berarti 1 bulan jenengan bayaran 5 juta. Perawatan paling mudah dan efisien bagi labu siam. Labu siam ini jenisnya kan tumbuhan liar. Saya kasih lubang itu beberapa di antara sela-sela tanaman. Setelah lubang itu bagian yang tidak kita inginkan, seperti daun-daun yang sudah kita ambil, lalu kita masukkan ke lubang tersebut, lalu kita fermentasi di situ, biar labu siam itu bisa memakan dengan efisien, seperti ada keledannya. Kalau penyemprotan mungkin hanya 2 jenis ya, busuk batang, lalat buah. Kalau perlakuannya sama ya, kita sama, perawatannya jenisnya sama aligator ini. Dari mulai tanam labu siam itu ya, kebanyakan ini labu siam itu 4 bulan itu sudah panen pertama atau kedua. Lalu jangka panjangnya mungkin itu bertahun-tahun, tergantung perawatan kita. Mungkin untuk ukuran 700 meter kita siapkan bibit kurang lebih 36 bibit. Itu 1 minggu 1 kali petik. Nggak usah banyak-banyak. 700 meter itu paling tidak itu 8 sampai 9 kuintal itu masuk. Kalau pertengahan kadang itu lebih 1 ton, 1,5 ton itu ada. Itu 1 minggu sekali. Kalau 1 bulan kadang 4 kali. Berarti sekitar itu ya 4 ton, 5 ton itu ada. Perawatannya untuk labu siam itu enak, enteng, simple, dan menurut saya itu mudah sekali. Pertama, perawatan kita ambil daun yang sudah tidak diperlukan lagi atau mungkin yang sudah tua. Itu yang pertama, perawatan. Yang kedua, yang penting bawahnya bersih, dibersihkan sebersih-bersihnya. Yang ketiga, bagian obat ya. Beli 1 paket mungkin 1 tahun. 1 tahun mungkin 300 sampai 400 ribu itu 1 tahun itu udah selesai. Itu nggak perlu banyak-banyak jutaan tuh apa. Kalau saya nggak pernah saya beli obat sampai 1 juta, itu nggak pernah. Paling mentok itu paling 400 ribu. Bayangkan itu, ada nggak kira-kira itu tanaman seperti itu? Kalau nggak percaya bisa tanya ke sini, langsung saya bisa. Saya kasih tahu. Buat petani muda atau mungkin seumuran dengan saya, itu mau kapan lagi? Jangan pernah uji coba atau coba-coba tanaman yang sekiranya itu nantinya menghabiskan uang kita. Karena apa? Kamu tanam, seharusnya kamu tahu jangka panjangnya itu seperti apa dan durasinya itu seperti apa. Kalau saya izinkan atau merekrut jenengan, mungkin silakan nanam labu siam. Karena apa? Kita hanya nunggu durasi 4 bulan, tanam sudah panen sampai kita tua. Itu bayangkan seperti itu. Ada nggak tanaman yang sekiranya seperti ini? Silahkan tanam labu siam. Kalau menurut saya, kalau mau jangka panjang sampai kamu tua. Kalau mau bibitnya ya, jenisnya aligator itu ada di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Hanya ada di Kopeng, hanya di tempat saya. Karena saya memunculkan bibit itu tahun sekitar 2013, kalau nggak 14. Itu aligator munculnya di situ pertama kali. Dan saya belum pernah menenarkan itu di media sosial. Lalu, kalau mau membeli bibit aligator, mungkin kita kedepannya kita usahakan untuk melalui media sosial juga bisa. Mungkin kalau di wilayah Jawa Tengah, mungkin langsung jenengan Anda daerahnya mana, mungkin saya bisa kirim-kirim gitu, seperti itu. Kalau Anda membeli bibit aligator melalui media sosial tanpa sepengetahuan, jangan dulu, karena saya belum melalui media sosial dan saya hanya merekrut labu siam ini di daerah terdekat. Hubungi saya kalau mau menanam labu siam jenisnya aligator, karena di luar sana belum ada yang jenisnya aligator. Kalau ada yang menerikan jenis aligator, tolong stop dulu sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Harapan kedepannya sih saya seperti ini, Mas. Jadikan pasar modern labu siam ini lebih terkenal luas. Jangkauannya mungkin bisa seluruh dunia. Dan nanti bisa merekrut para petani-petani muda agar bisa mengenal lebih jauh. Saya seperti itu, Mas. Dan ini pesan petani muda. Yang namanya sekolah itu kan nggak harus di tempat yang tertinggi, mungkin di gedung itu nggak perlu. Bahkan yang namanya sekolah itu, yang namanya petani itu, sekolahnya itu tiap hari. Tiap hari kita sekolah, kita dididik di lahan terbuka.
Kita tahu jenis tanaman ini, dari perawatannya seperti apa, hamanya seperti apa, pupuknya, asupannya seperti apa, dan dia makannya itu harus bagaimana. Itulah terus menerus yang namanya petani sekolah sampai sekarang nggak ada putusnya. Seperti itu. Kalau mau berkunjung di tempat saya, mungkin mau diskusi atau edukasi, silahkan. Dengan senang hati kalau saya. Untuk Facebooknya Mas Mul, untuk TikToknya akun TikTok juga Mas Mul. Untuk bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di 085 729 122 302. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, cap capung. Terima kasih banyak. Salam edukasi.